Perkenalkan, nama saya Latif Muhammad Fadila. Saya dari kelas 12 IPA 1. Saya di sini sebagai Raden Said. Perkenalkan, nama saya Hauli Wisnode Pradana dari kelas 12 IPA 3. Saya berperan sebagai Tumenggung atau ayah dari Raden Said. Perkenalkan, nama saya Sylvie Anjuna Zarah dari 12 MIPA 1. Saya sebagai istri Tumenggung. Saya Dian Gandari Bumi dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya berperan sebagai narator. Next. Perkenalkan, saya Farel Prasetya Nugraha dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya sebagai penjuri. Perkenalkan, saya Restiana Evonia dari 12 IPA 1 sebagai warga lokal 1. Perkenalkan, saya Putri Arifina Pusparini dari 12 MIPA 1 sebagai warga lokal 2. Saya Rafli Ismail Putra dari kelas 12 MIPA 1, berperan sebagai penjual sayur. Perkenalkan, nama saya Wahyu Yuda Kurniawan dari kelas 12 IPA 1. Saya di sini sebagai prajurit 1. Perkenalkan, saya Devi Pramesti dari kelas 12 MIPA 1 berperan sebagai warga yang dirampok. Perkenalkan, saya Zafran Diko Santoso dari kelas 12 MIPA 1. Saya di sini sebagai prajurit 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saul Anwar dari kelas 12 IPA 1. Saya sebagai prajurit 3. Perkenalkan, saya Usman Hasan dari 12 MIPA 1 sebagai Sunan Bonang. Suatu tempat di bumi Nusantara, berdirilah sebuah kerajaan Hindu bernama Majapahit. Di bawah kekuasaan Majapahit, sebuah wilayah bernama Kadipaten Tuban dipimpin oleh sang adipati I Tumenggung Wilatikto. Sang adipati dikaruniai putra yang diberi nama Raden Said. Pada masa itu, agama Islam berada di masa berkembang di tanah Jawa. Dan keluarga sang adipati pun juga telah memeluk agama. Sang putra adipati Raden Said telah diajari berbagai ilmu keislaman sejak kecil, dan dia tumbuh menjadi sosok pria dewasa yang sederhana dan gemar bergaul dengan rakyat. Karena itulah Raden Said merasa prihatin melihat penderitaan rakyat Tuban yang kala itu tengah ditimpa gagal panen akibat musim kemarau. Penderitaan mereka bertambah ketika prajurit dari Kadipaten Tuban mengambil secara paksa hasil bumi mereka sebagai upeti untuk kerajaan Majapahit. Raden Said yang tak tahan melihatnya pun mencoba berbicara kepada ayahnya. Assalamualaikum Ayahanda. Waalaikumsalam. Ada apa, anak? Izinkan saya untuk berbicara padamu Ayahanda. Silakan. Wahai Ayahanda, rakyat kita, rakyat tanah Tuban, mereka telah hidup dan penuh kesengsaraan karena musim kemarau yang berkepanjangan ini. Dan lagi, penarikan upeti dari prajurit Kadipaten kita telah menambah penderitaan mereka. Maka jika Ayahanda berkenan, bisakah kita kurangi penarikan upeti dari rakyat kita demi kepentingan rakyat kita juga? Ayahanda paham dan mengerti apa yang engkau sampaikan. Akan tetapi, sebagai adipati, ayah tak mampu berbuat banyak. Dan sebagai kadipaten, adalah kewajiban kita dan rakyat kita untuk mengirim upeti sesuai yang telah ditetapkan. Apa benar tak bisa diusahakan? Said,
Apa yang dikatakan oleh ayahandamu itu memang benar, nak. Kita tidak bisa berbuat banyak untuk meringankan beban rekap kita ini. Tolonglah, nak, untuk mengerti posisi ayahandamu ini. Jika benar tak ada yang bisa dilakukan, maka izinkan saya untuk pamit undur diri ayah. Assalamualaikum. Maka dengan penuh kekecewaan, Raden Said meninggalkan ayahanda dan ibundanya. Dan di kamarnya, Raden Said memikirkan apa yang bisa dilakukannya untuk meringankan beban rakyat Tuban. Apa benar tak ada yang bisa aku lakukan? Apa benar tak ada yang bisa dilakukan untuk meringankan rakyat Tuban saat ini? Tiap hari diriku bergaul dengan mereka, jadi aku tahu bagaimana penderitaannya mereka sekarang. Pikirkanlah, pasti ada solusi untuk hal ini. Mungkin jika aku mengambil upeti yang ditarik oleh para prajurit Kadipaten untuk kukembalikan pada rakyat Tuban, apakah itu hal yang benar? Ya, jika dipikir lagi, harta upeti yang para prajurit Katar itu adalah harta milik rakyat. Seharusnya itu adalah hak mereka. Baiklah, mulai besok malam, aku akan mengambil persediaan makanan yang ada di gudang Kadipaten untuk kukembalikan pada rakyat Tuban. Maka pada malam berikutnya, Raden Said mulai beraksi. Raden Said tiap malam mengambil persediaan upeti di gudang Kadipaten untuk diberikan kepada warga Kadipaten Tuban. Pada suatu hari di lingkungan rakyat Tuban. Sayurnya, Mas, asik mas. Mari Bu, silakan dipilih sayurnya masih seger-seger. Apa Jeng? Tadi malam ada sekarung bahan pangan yang ditaruh seseorang di depan rumahku. Sama Jeng, aku juga dapat sekarung bahan pangan 10 hari yang lalu. Ibu-ibu lagi pada bicarain pencuri budiman. Pencuri? Apa? Pencuri budiman. Rumornya pencuri itu beraksi pada malam hari. Dan pencuri itu mencuri dari rumah-rumah orang kaya dan membagikannya kepada orang miskin. Dan menurut rumor juga dia memakai pakaian serba hitam dan juga topeng hitam. Wah, kalau gitu, alhamdulillah ada orang baik yang mau nolong kita pas kita lagi banyak kesusahan. Iya ya, alhamdulillah. Dia adalah seorang perampok. Dia berniat memanfaatkan identitas topeng hitam milik Raden Said untuk kepentingannya sendiri. Dan pada suatu malam, ketika sang perampok beraksi dengan menggunakan identitas topeng hitam, Aku adalah topeng hitam. Aku akan mencuri hartamu. Mas asli, ini sempurna. Hei kau, apa ya?
Jalan kau. Hei kau, pencuri! Bukan, aku. Oh ya. Hei Bun, kita telah mengangkat jubah hitam. Untung banget kita bro, patroli malam ini. Dia si topeng hitam. Baik, kita akan membawanya ke Adipati Tumenggung. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Masih sedikit rasa sakit. Maaf, bisakah Anda ikut kami membawa orang ini ke hadapan Adipati Tumenggung? Baiklah, aku bisa. Prajurit, bawa dia. Ayo bangun, cepat. Maka Raden Said yang beraksi pada malam itu telah ditangkap dan kini dibawa ke hadapan ayahnya sendiri, Adipati Tumenggung. Tuanku Tumenggung Wilotikto, kami telah berhasil menangkap sang topeng hitam dan kini kami membawanya ke sini. Benarkah? Bawa dia ke sini. Baik tuanku, permisi. Siapa gerak perempuan? Ampun tuanku, hamba nyaris sebagai korban pencuri topeng hitam malam ini. Dan hamba juga hampir dibunuh olehnya. Prajurit, buka topengnya. Mohon maaf semuanya. Mohon keluar dari ruangan ini. Malah bisa gitu tuan. Nona, ayo kita keluar. Malah bisa gitu, oi. Tuan. Said, tatap wajah ayahandamu ini. Apakah kau benar-benar sadar dengan tindakan ini? Ternyata kau selama ini telah mencuri dari beberapa orang dan bahkan kau hampir membunuh seorang wanita. Kau benar-benar kurang ajar, Said. Ayah, tolong dengarkan aku dulu. Diam! Aku tak mau mendengarkan alasanmu lagi. Kau telah mempermalukan ayahanda sebagai seorang adipati di hadapan rakyatmu sendiri. Keberadaanmu adalah aib besar bagi kadipaten ini. Ayah, Mulai hari ini kau bukanlah putraku lagi. Said, keluar kau dari kadipaten ini. baiklah, jika itu mau bu. Maka, ayahanda, aku pamit pergi dari kadipaten ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakanda, aku sudah dengar kalau kamu mengusir Said. Kenapa? Dia kan putramu. Kenapa kamu tega dengan putramu sendiri? Sebagai seorang adipati, aku harus bersikap adil kepada rakyatku sendiri, bahkan seorang putraku sendiri. Oh begitu. Hukuman yang pantas baginya adalah hukuman mati. Tapi aku tak tega untuk melakukannya. Mau bagaimanapun lagi, ia tetaplah putraku. Maka kini perjalanan hidup Raden Said telah memasuki bab baru. Dikarenakan Dian Gantari Bumi selaku narator tidak bisa mengikuti pengambilan gambar pada hari ini, maka saya, Farel Prasetya Nugraha dari kelas 12 MIPA 3 sebagai narator 2. Setelah keluar dari keluarga Kadipaten Tuban, Raden Said tetap melanjutkan tindakannya sebagai pencuri budiman, mencuri dari orang kaya yang untuk diberikan kepada yang lebih membutuhkan.
Pada suatu waktu, ketika berjalan di tengah hutan, Raden Said melihat seorang tua yang tengah berjalan dengan dibantu tongkatnya. Namun, tatapannya terfokus pada tongkat yang terlihat seperti emas. Sepertinya itu adalah tongkat emas. Aku akan mengambilnya. Ini bukan tongkat emas. Ini hanya tongkat bambu. Maaf Pak Tua, ini tongkat kembalikan. Bukan tongkat itu yang kutangisi. Loh, terus? Lihatlah, aku telah berbuat dosa. Aku telah berbuat kesia-siaan karena mencabut rumput dari tanah ini. Hanya karena beberapa rumput kau menangis? Ya, karena aku mencabutnya tanpa suatu keperluan. Andai kata aku mencabut untuk memberi pakan ternak, itu tidaklah mengapa. Tapi, untuk sebuah kesia-siaan, benar-benar suatu dosa. Hati Raden Said sempat tergetar karena kalimat yang penuh makna iman tersebut. Wahai anak muda, apa yang kau cari di hutan ini? Aku mencari harta. Untuk apa, wahai anak muda? Untuk kebaikan pada orang-orang yang membutuhkan. Sungguh mulia, wahai anak muda. Tapi sayangnya, kau melakukannya dengan cara yang keliru. Loh, maksudnya? Bisakah aku bertanya padamu satu hal? Andai kata kau mencuci pakaian dengan air kencing, apakah pakaian tersebut akan bersih? Tentu saja tidak. Malah bakal tambah kotor dan bau. Hal itu sama dengan amalmu, nak. Kau beramal dengan harta haram dari hasil merampok dan mencuri. Hal itu sama dengan mencuci pakaian dengan air kencing. Sementara Allah hanya akan menerima amal dari barang yang baik dan halal. Raden Said tertegun mendengar ucapan pria tua tersebut. Di dalam hatinya, ia kagum dengan perkataan sang pria tua. Dan kini, Raden Said merasa mulai muncul rasa ingin berguru kepada sang pria itu. Begini anak muda, ada banyak cara untuk mengentas kemiskinan dan penderitaan rakyat saat ini. Kau tak bisa hanya membantu orang lain, kau juga harus memperingatkan pada penguasa zalim untuk tidak semena-mena. Dan kau juga sepatutnya membimbing rakyat agar mau meningkatkan taraf hidupnya. Raden Said semakin terpana akan pernyataan sang pria tua. Ucapan seperti itulah yang dia cari dan dambakan selama ini. Kamu tidak mau bekerja keras, silahkan ambil emas dari pohon kolang-kaling itu. Itu adalah harta yang halal. Ambillah sesukamu. Raden Said terkejut. Buah kolang-kaling tersebut benar-benar menjadi emas. Sejenak, Raden Said menatap buah pohon tersebut. Emas tersebut jatuh dan mengenai kepala Raden Said. Dia seketika pingsan. Setelah sepenuhnya tersadar, Raden Said mencari pria tua tadi. Mana kolang-kaling itu? Di mana pria tua itu? Aku harus mengejarnya. Ketika melihatnya, Raden Said mencoba mengejarnya. Namun keanehan terjadi. Sekencang apapun Raden Said mengejarnya, pria tua itu tak kunjung terkejar. Namun Raden Said tetap tidak menyerah meski sampai terjatuh dan terseok sekalipun. Tolong, jadilah guruku Tuhan. Sungguh berat syaratnya. Apakah kamu mampu? Ya, insya Allah aku mampu. Baiklah, kalau begitu. Ikuti aku. Tuan, tunggu.
kau jagalah tongkat ini agar tetap di tempatnya. Dan kau tak boleh beranjak sampai aku kembali untuk menemuimu lagi. Baik Tuan, kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah. Jadi bagaimana caraku untuk tetap di tempat ini selama mungkin? Di dalam pikirannya, Raden Said teringat dengan kisah ajaib dalam Al-Quran tentang sekelompok pemuda yang tertidur di dalam gua selama ratusan tahun, yaitu Ashabul Kahfi. Maka Raden Said mengucapkan doa yang sama seperti yang dibaca oleh orang dalam kisah tersebut dan meminta agar dirinya ditidurkan sama seperti para Ashabul Kahfi. Doanya terkabulkan dan lalu Raden Said tertidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunlah, wahai anak muda. Tidak bangun? Baiklah kalau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah beliau mengumandangkan azan, Raden Said pun terbangun. La ilaha illallah. Tuan, Sebelumnya, kuperkenalkan diriku. Namaku adalah Sunan Bonang, salah satu pendakwah agama Islam di tanah Jawa ini. Raden Said, karena dirimu telah menyelesaikan persyaratan yang kuberi, maka mulai hari ini dirimu kuangkat menjadi muridku. benarkah Tuan Guru Sunan Bonang? Benar, tapi pertama, mari kita bersihkan tubuhmu terlebih dahulu. Setelah dibersihkan tubuhnya, Raden Said dibawa oleh Sunan Bonang ke perguruannya. Assalamualaikum Tuan. Tuanku Guru Sunan Bonang, apa yang akan aku pelajari hari ini? Di kemudian hari, kelak murid dari Sunan Bonang, Raden Said, akan dikenal sebagai salah satu dari 9 pendakwah terkemuka di Jawa, yang dia akan dipanggil dengan Sunan Kalijaga.